Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Diambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Kita angkat satu pujian. Hanya dekat Allah. Hanya dekat tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan daripada itu Yesus, kami mau datang Tuhan
Kami mau memuji menyembah Engkau ya Bapa. Karena Tuhan, kami tahu Bapa hanya ini yang dapat menenangkan hati Tuhan Yesus. Tidak ada kata Tuhan tidak kami untuk menyembah Engkau. Tidak ada alasan kami Tuhan untuk kami tidak memuji Engkau. Dan tidak ada alasan Bapa untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah kami yang sungguh heran. Engkau Allah kami yang sungguh baik Tuhan, yang patut dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan roh puji-pujian di dalam mulut bibir lidah kami, agar kami boleh Tuhan penuh sukacita untuk memuji Engkau ya Bapa. Berikan Tuhan roh kegirangan, agar kami dapat dengan girang Tuhan memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapa, ada satu pun Tuhan yang tidak senang jikalau kami bersekutu dengan Engkau, yaitu si iblis. Saat ini kami sehati mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan kami perintahkan keluar dari ruangan ini, dari hati dan pikiran kami. Biarlah roh-Mu saja Tuhan yang ada di tempat ini dan juga di hati dan pikiran kami. Agar kami boleh bebas Tuhan memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang sungguh heran dan sungguh berkuasa dan sungguh ajaib, yaitu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita angkat kembali ya satu pujian yang mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Goyah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang mengatakan hanya Engkau juru selamat. Haleluya.
Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan saat ini, pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, menguasai, mengurapi hamba-Mu yang hendak menaburkan benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapannya, roh-roh jahat yang mengganggu pada saat firman Tuhan dengarkan, kami mempatahkan dalam nama Yesus, kami hancurkan. Hanya Roh Kudus yang kami undang untuk menguasai ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat? Luar biasa. Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Hidup di dalam Tuhan senantiasa ada sukacita. Amin. Ya, sebab Tuhan sudah menang atas maut. Jadi tidak ada lagi masalah yang lebih besar daripada kematian. Kalau kematian sudah dapat Tuhan atasi, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, ya saudara. Puji nama Tuhan. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan mengajak saudara sekalian untuk menaikkan pujian yang sudah kita kenal, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Bisa saudara? Bisa. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakai hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakai hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, saudara. Amin. Tuhan, haleluya. Iya, pagi hari ini saya akan bicara mengenai tanggung jawab. Ya, entah sudah berapa kali saya berkorban tentang tanggung jawab, ya saudara. Ya, bagi saya, menurut saya, tanggung jawab itu adalah mutlak dalam hidup anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Ya, bahkan tanggung jawab itu adalah penting dalam hidup kita. Coba bayangkan saudara, apabila seorang petugas penjaga pintu kereta api, dia lalai, ya, ketika
kereta hendak lewat dan sirine sudah dibunyikan, tetapi petugasnya tertidur, apa jadinya saudara? Akan banyak korban yang mati tentunya ya saudara. Ya ini, jadi tanggung jawab penting dan mutlak dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan alam semesta ini, ya, cakrawala ini, ya. Waktu saya dulu sekolah pernah diajak ke planetarium, ya, saudara. Di sana anak-anak sekolah menyaksikan itu planet-planet, seperti lalu lintas, saudara. Ya, bintang-bintang itu ya berseliweran, ya. Tapi anehnya nggak saling tabrakan, saudara. Ya, nggak tabrakan. Waduh, coba bayangkan kalau itu nggak ada yang mengatur, ya, nggak ada yang mengatur itu planet-planet itu bisa bertabrakan, saudara. Siapa yang mengatur? Tuhan. Amin. Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah tidur, Dia tidak pernah lalai. Tuhan kita bertanggung jawab mengatur alam semesta ini, sehingga ya kita ini tidak mengalami gosong, ya saudara, atau tidak kedinginan, ya. Tuhan sudah mengatur, ya, sedemikian rupa. Kenapa? Karena ada yang bertanggung jawab. Lalu lintas di jalan juga, ya saudara, ada yang ngatur lampu, ya. Ya, karena ada juga polisi yang mengatur, ya. Semuanya bisa berjalan dengan baik karena ada yang bertanggung jawab. Nah, dulu waktu saya kanak-kanak, oleh orang tua saya diberi tanggung jawab, ya. Saya dan kakak saya semua, ya. Jadi semua anak-anak itu ada tanggung jawabnya masing-masing, ya. Ada yang ngisi air, bak air, ya. Ada yang itu dulu zamannya lampu tempel, ya, belum listrik, ya. Jadi saya tugasnya ditanggung jawab membersihkan itu semprong lampu, saudara. Semprong lampu itu, ya, yang kena jelaga, ya, kena mehongnya itu, ya, terus dibersihkan, itu tanggung jawab saya, saudara. Ya, kakak saya tanggung jawabnya, ya, kalau bak kosong dia yang ngisi, ya. Dulu belum ada keran ini, ya. Dulu zamannya pompa kodok. Pompa kodok. Ya, saudara. Nah itu. Jadi semua diberi tanggung jawab. Ya. Jadi kalau dalam keluarga rumah, ya, di dalam rumah tangga, ya, tidak ada bertanggung jawab, wah bagaimana? Kita kacau. Ya. Terlebih lagi di dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara, ya. Ya, dalam pekerjaan Tuhan, ya, jemaat diberikan tanggung jawab, ya. Ada yang tugas WL, ada yang tugas singer, ada yang tugas doa, ada yang tugas penyambutan, ya, semua harus dilaksanakan, ya, meskipun ya ringan saja, ya. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Lukas 9 ayat yang ke-23, dibacakan. Lukas 9 ayat 23. Ya, atau ini dulu, Injil Matius dulu. Injil Matius 25 ayat 21 dulu, ya. Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat Matius 25 ayat 21, ya. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Ya, saudara. Jadi ada 3 orang hamba diberikan tanggung jawab, ya, diberikan kepercayaan untuk mengelola, ya, uang. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta, ya. Nah, semuanya disuruh kelola, ya, disuruh kembangkan, ya. Saudara, ya, hamba pertama memberi laporan, yang 5 menjadi 10, yang kedua, yang 2 jadi 4,
Ya. Tapi hamba yang ketiga yang menerima 1, dia takut, ya, malah dia pendam talentanya, ya, sehingga Tuhan itu marah kepada hamba yang ketiga. Saudara kasih Yesus Kristus, ya, dikatakan, hei hambaku yang setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, ya, setia dalam perkara yang kecil, ya, kita harus pun kecil, ya, di hadapan Tuhan, pelayanan apa saja itu upahnya sama, 1 dinar, ya, sama seperti orang yang bekerja di dalam Injil Injil Matius pasal 20 ayat 1 dan seterusnya itu, ya, tentang pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur, ya, saudara. Nah, ini, jadi ada yang bekerja jam 5 pagi, ada yang bekerja jam 9 pagi, ada yang bekerja jam 12 siang, ada yang bekerja jam 3 sore, jam 5 sore, sama semuanya 1 dinar, ya. Yang kerja, yang masuk jam 5 pagi dipikir, wah saya dapatnya banyak nih, besar nih, ya. Tapi nggak tahu begitu terima gajian 1 dinar. Ya, yang masuk jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore sekalipun begitu datang langsung gajian. Datang langsung gajian, tetap berapa? 1 dinar. Nah, ini, ya. Jadi Tuhan mau, ya, saudara, anak-anak Tuhan semua giat, ya, bekerja. Amin, saudara, ya. Amin. Ya, jadi Tuhan, ya, memberikan kepada kita tuh hidup. Amin, saudara. Tadi pujian tadi, hidup ini adalah apa? Kesempatan, ya. Tuhan memberikan kita hidup, ya, dan apa? Tanggung jawab, ya. Kita baca di Kejadian 2 ayat 7. Kita Kejadian 2 ayat Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskannya napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Iya. Jadi Tuhan menjadikan manusia dari debu tanah, kemudian menghembus napas hidup, dan jadilah manusia Adam hidup. Ya, tapi setelah Adam hidup, apalagi Tuhan kasih tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Yaitu mengelola, ya, memelihara dan mengolah taman itu. Ya, sudah. Jadi kita pun demikian, ya. Kita ini hidup. Saudara hidup? Haleluya. Hidup jangan cuma sekedar hidup, tapi harus juga ada tanggung jawab, ya. Allah menjadikan Adam, ya, menjadikan manusia yang hidup. Tapi selanjutnya Allah memberikan tanggung jawab pada Adam untuk memelihara, merawat dan mengolah taman itu. Ya, jadi antara hidup dan tanggung jawab itu ibaratnya 2 sisi, ya, 2 sisi mata uang. Ya, 2 sisi mata uang, saudara. Ya, saya pernah mendapat uang, ya, dolar. $100. Ya, wah. Tapi nggak bisa digunakan, saudara. Karena apa? Belakangnya putih. Belakangnya putih, saudara. Biarpun $100, ya, laku nggak? Nggak laku, ya. Misalkan saudara sekalian, oh, punya uang nominal, uang Indonesia paling tinggi berapa, ya? 100.000. Warnanya apa? Merah. Ya, kalau saudara sekalian punya, ya, mata uang, ya, lembaran 100.000, berapa? 1 ikat, ya, 100 lembar, ya. 100 lembar. Wah, saudara senang gitu, ya. Wih, saya punya uang. Ya, berapa tuh? 100.000 jumlahnya 100 lembar.
10 juta. Tapi belakangnya putih, saudara. Ingat selembar. Belakangnya putih bagaimana? Nggak mau. Sia-sia ya, nggak laku, saudara. Ya, sama juga dalam hidup kita ini ya. Kita sudah diberikan napas hidup, tapi kita nggak mau bertanggung jawab. Gimana, saudara? Nah, dikatakan tadi hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk apa? Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan yang indah ini, saudara. Ya, jadi kita diberikan napas hidup, ya, bukan hanya ya untuk senang-senang saja, saudara. Kita diberikan napas hidup. Tuhan punya maksud supaya kita juga bertanggung jawab. Oh, haleluya. Jangan kita lalai ya, dan kita sia-siakan, saudara. Dan kita hanya untuk memuaskan diri sendiri. Karena semua itu akan nanti ya, kita akan menghadap kepada Tuhan ya, untuk mempertanggungjawabkan atas berkat-berkat yang kita terima, atas waktu yang Tuhan berikan ya, atas semuanya ya, Tuhan minta pertanggungjawab kepada kita. Jadi selagi kita ya ada di muka bumi ini, kita mau ya tanggung jawab penuh ya, saudara. Terlebih lagi kepada Tuhan ya. Coba dalam Injil Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Iya, sudah menyangkali dirinya, ya, dan memikul salib berapa hari? Setiap hari, saudara. Bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tapi setiap hari. Tuhan sudah memberikan kita surga. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, ya, Tuhan sudah memberikan kita hikmat dan segalanya, ya, saudara. Ya, mari kita mau ya, bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu adalah mutlak bagi setiap anak-anak Tuhan, ya. Dan itu penting, ya, ada melekat dalam hidup kita, ya, saudara. Karena kita ini seorang prajurit, ya, seperti seorang prajurit. Seorang prajurit apabila diperintahkan oleh komandannya, nggak bisa dia membantah, nggak bisa dia berdalih-dalih, ya, saudara. Nah, Kristus, Yesus, dia adalah komandan kita, dan kita semuanya adalah siapa? Prajurit Kristus, ya, saudara. Ya, saudara mau memiliki tanggung jawab? Amin. Bertanggung jawablah ya dengan yang perkara-perkara kecil sekalipun, ya. Tuhan itu berkata kepada Aman, hei hambaku yang setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, ya. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu, bersenang-senanglah dengan aku, ya, saudara. Kita nanti akan disambut oleh Tuhan, ya, anak Tuhan yang hidup dan yang bertanggung jawab, ya, dia akan disambut oleh Tuhan dengan satu sorak-sorai kemenangan. Amin, saudara. Ya, Efesus 5 ayat 16 mengatakan, surat Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Hari-hari ini adalah jahat, saudara. Ya, entah sampai kapan ini, ya, virus corona. Kita nggak tahu sampai kapan. Sudah banyak ya nyawa yang direnggut oleh ya, virus corona ini, ya, saudara. Jadi hari ini adalah jahat, ya, apa narkoba, ya, dari tingkat artis, ya, sampai kepada ya rakyat bawah. Wah, banyak yang ditangkepi, tapi terus saja narkoba terus, ya, kejahatan, penjamretan, pembegalan, perampokan. Ya, hari-hari adalah jahat, saudara. Nah, saudara, jadi semua itu terjadi di satu sisi adalah untuk menggenapi firman Tuhan, ya kan? 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya.
yang mengatakan itu di hari-hari terakhir, ya, kita menghadapi masa yang sukar, ya, masa yang sukar. Timotius 3 ayat yang pertama. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, akan datang masa yang sukar. Ya. Virus corona yang pertama itu banyak orang ketakutan, ya. Datanglah gelombang yang kedua. Oh, lebih menakutkan lagi, ya. Lebih cepat penularannya. Ini tanda-tanda, ya. Satu sisi, ya, menggenapi firman Tuhan, dan di sisi yang sebelahnya lagi, ya, sisi lainnya lagi, bagaimana anak Tuhan menghadapinya, ya, menghadapi situasi ini. Mampukah, kuatkah anak-anak Tuhan? Haleluya. Anak-anak Tuhan harus tetap kuat. Amin. Harus tetap kuat. Ya, sebab Tuhan sudah menang atas maut, ya. Haleluya. Jadi gunakanlah waktu-waktu yang ada ini untuk kita berbenah diri, ya, untuk kita memperbaiki kerohanian kita, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan tambah renggang, ya, di masa-masa pandemi ini. Oh, gereja-gereja Tuhan, ya, tidak bertatap muka tapi melalui online, ya, hendaknya tetap jemaat GP Hermon, meskipun kita beribadah dengan online, kita tetap semangat. Amin. Ya, rohani kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan semua jemaat yang bertanggung jawab. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, ya, yang ke-58. Ya. Nanti dibacakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia, diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi utamakanlah Tuhan, ya. Barang siapa mau ikut aku, tadi Lukas 9:23 katakan, barang siapa yang mau ikut aku, harus apa, bagaimana? Pikul salib dan menyangkal diri tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Apa artinya menyangkal diri? Mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Ya, saudara. Kita urusannya nomor 2, nomor 3, ya. Nomor 1 siapa? Tuhan. Dan pikul salib. Artinya apa? Menanggung penderitaan bersama dengan Yesus. Kita nggak sendirian menderita, tapi Tuhan beserta kita, ya. Dia Allah Immanuel. Amin, saudara. Ya, haleluya. Ya, itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, supaya kita tumbuhkan, ya, rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami, dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kami supaya kami bukan hanya sekedar hidup, tapi kami juga harus memiliki tanggung jawab. Amin. Sebagaimana Allah telah menghembus nafas hidup kepada Adam, dan Adam pun diberikan tanggung jawab oleh Allah mengelola dan merawat Taman Eden. Puji nama Tuhan Bapa. Oh, ampuni Tuhan, kalau di masa-masa yang lalu kami kurang bertanggung jawab. Tuhan Yesus, kami doa bagi jemaat-Mu yang pagi hari ini mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati mereka semua. Dan bila ada yang sakit,
Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang ada masalah persoalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak, memberkati lingkungan di mana Baik-Mu berada, Pondok Bahar. Tuhan memberkati RT-nya, RW, lurah, camat, tokoh-tokoh masyarakatnya, alim ulamanya, Bimas, Babinsa, semua diberkati Tuhan. Oh, juga kami doa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan wakilnya Ki Haji Ma'ruf Amin, juga beserta dengan anggota DPR, MPR, aparat penegak hukum, dan staf menteri semua Bapak. Engkau berkati mereka dengan tubuh sehat. Haleluya, tidak ada yang terkena virus corona. Amin. Tuhan Yesus berkati ekonomi bangsa kami Tuhan, Indonesia, Tuhan pulihkan. Kami doa juga untuk para dokter, para medis, juru rawat, oh yang melayani di rumah sakit. Berkati mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan Yesus. Oh, beri mereka Tuhan imun tubuh yang kuat ya Bapak, agar mereka tidak terpapar oleh virus corona. Ya Bapak di surga, Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu ya Bapak, untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa, kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati saudara. Amin. Tuhan melindungi saudara. Amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Amin. Dan memberikan kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara. Amin. Dan memberikan damai sejahtera-Nya. Amin. Oleh sebab itu, terimalah berkat Allah ini. Oh, terimalah dan bukalah hatimu. Biar nama Allah dimuliakan, ditinggikan. Kita umat yang percaya, katakan Amin. amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk. Ya, ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.